put your hands in the air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para ibu yang saya hormati. Kita melakukan mediasi pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diki Rifai Ardiansyah, SHMH, sebagai mediator yang telah dipilih para ibu hari ini. Selanjutnya kepada para ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Putri Maunidia. Di sini saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan nama saya Tastafiani sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang para ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelumnya saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi diantaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baik, para ibu apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Pak. Saya juga setuju, Pak. Baiklah, kita memulai mediasi pada siang hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Putri terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Tastiani, apakah setuju? Iya, Pak. Silakan. Silakan Ibu Putri. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, dari pihak Ibu Tastafiani sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Ibu Tastafiani ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 November 2021. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari pihak Ibu Tastafiani ini. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini? Iya, Pak, saya sangat kecewa atas kejadian ini. Dan para ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Bu? Iya, betul begitu, Pak. Karena hutang dari Ibu Tastafiani ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian, Ibu Tastafiani ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Putri, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Tastafiani untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silahkan Ibu Tastafiani. Terus terang, Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Putri ini. Apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Ibu jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali, Bu, melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang tidak ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Ibu-ibu harap tenang. Kalau pihak satu berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing para pihak.
Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak akan bisa dilanjutkan. Bagaimana, apakah para ibu ini mau dilanjutkan atau tidak? Ya, dilanjutkan Bapak, maaf. Baiklah, silahkan Ibu Tastafiani dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Putri dengan menggugat saya. Karena gugatan ini nama baik saya telah tercoreng. Oh, jadi usaha ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu Putri. Oh, jadi ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik. Kemudian ibu menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar begitu, Bu? Iya Pak, sangat benar. Ini yang saya sangat mengharapkan. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Putri dan Ibu Tastafiani, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, para ibu menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, para ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan yang dimaksud, Bu? Ya, benar Pak. Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Putri dan Ibu Tastafiani ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Putri menganggap Ibu Tastafiani sebagai terutang yang dapat dipercaya dan sebaiknya pihak dari Ibu Tastafiani menganggap bahwa orangnya bahwa ini. Nggak apa-apa. Sebaliknya pihak dari Ibu Tastafiani menganggap Ibu Putri sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang dari Ibu Putri itu di kemudian hari bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan, dari Ibu Tastafiani harus segera mungkin dapat melunasi hutang piutangnya karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi Ibu Putri menginginkan agar Ibu Tastafiani cepat melunasi hutangnya tersebut. Betul begitu, Bu? Ya, benar sekali Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Putri, apakah dari pihak Ibu Tastafiani ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Putri karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara yang baik-baik. Dari penjelasan para ibu, dapat saya simpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Putri dan Ibu Tastafiani dapat dilanjutkan. Benar begitu, Bu? Iya Ya, benar Pak. benar Pak. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan definisi permasalahan. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara Ibu Putri dan Ibu Tastafiani. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut yang ingin para ibu bahas terlebih dahulu, yang mana? Bagaimana Ibu Putri? Yang jelas saya menginginkan dari pihak Ibu Tastafiani segera mungkin dapat melunasi hutang piutangnya tersebut. Baiklah, selanjutnya Ibu Tastafiani, bagaimana menurut Ibu? Terus terang Pak, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana Ibu Putri? Apakah dari pihak Ibu Tastafiani ada pertimbangan lain? Bapak, saya setuju untuk membicarakan nama terlebih dahulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Putri dan Ibu Tastafiani. Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Ibu-ibu setuju? Iya, Setuju, Pak. saya setuju Pak. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Putri dan Ibu Tastafiani mempunyai usul untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi begini Pak, sebelumnya hubungan saya dengan Ibu Tastafiani ini sangat baik. Sehingga saya percaya untuk memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya
Ibu Tastaftiani ini justru memanfaatkan kebaikan saya ini. Hal ini yang sulit saya terima. Terus terang Pak, mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya mendapatkan kesulitan. Dalam hal pelunasan utang-utang ini, pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun, saya harap tidak dalam waktu sedekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan, harap pengertiannya. Apakah Ibu Tastaftiani memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Putri? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukankah begitu, Pak? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Tastaftiani dan Ibu Putri sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari. Yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah ibu memiliki usulan masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Putri ini tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Ibu Putri. Baik, saya melihat Ibu Tastaftiani untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Ibu Putri? Silahkan Bu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Tastaftiani mengenai pelunasan hutang piutang ini. Baik, dari penjelasan kedua belah pihak, saya melihat bahwa Ibu Putri dan Ibu Tastaftiani sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana ada tanggapan dari pihak Ibu Tastaftiani? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi, hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Saya mohon kesabaran Ibu Putri karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Putri, dari pihak Ibu Tastaftiani sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Adakah tanggapan lain? Baik, tidak ada masalah asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua hutang piutangnya sudah lunas. Oh, baik, jadi begini, pihak Ibu Putri ini membutuhkan kepastian dari Ibu Tastaftiani. Apakah Ibu Tastaftiani bisa menjamin bahwa semua hutang Ibu ini pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Pak, jadi begini, awal saya berhutang kepada Ibu Putri ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan, usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya, usulan Ibu Tastaftiani sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Putri atas usulan dari Ibu Tastaftiani? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran hutang piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ke depan Ibu Tastaftiani harus melunasi semua hutang piutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mensepakati kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan utang piutang ini sudah dilunasi dan dibayarkan. Benar begitu Bu? Benar Pak? Baiklah, selanjutnya kita akan menyiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau disepakati perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya ingin bertanya apakah perbedaan dari dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji,
maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian. Sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh pihak Ibu Tastafiani. Bagaimana Ibu Tastafiani, apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju, Pak. Baiklah para Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah kita tanda tangani kepada majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Sekian mediasi pada siang hari ini. Semoga kita mendapatkan jalan keluarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.